banyak banget kerjaan nih Zulfa. Aku pengen banget ngerasain yang namanya liburan. Wah, kayaknya Krisna saat ini lagi butuh banget liburan atau refreshing buat menjernihkan pikiran nih ya. Bener banget. Kayaknya ini perlu banget. Tapi kamu BTW ini ada referensi nggak sih? Tapi yang terdekat-dekat sini aja deh, yang di Cikarang, yang kira-kira worth it gitu. Oke, belum lama ini nih Krisna, aku habis makan-makan cantik di AJB Coffee and Resto yang berada di Nuansa Hotel. Sebel. Zulfa lagi-lagi nggak ngajak aku. Ini ada di Nuansa Hotel. Wow, Nuansa Hotel kan masih dekat kan dari sini kan, masih daerah deket Cikarang. dari sini, masih daerah Cikarang, dan juga ini ratingnya cukup bagus lah ya untuk di daerah sini. Betul. Ini kamu makan apa BTW kemarin? Aku benar-benar rekomendasikan buat Krisna dan juga para pemirsa di rumah sih, karena di situ benar-benar aku yang nggak suka ikan disajikan ikan goreng sambal mata ini langsung terhipnotis sama rasanya. Waduh, ini mungkin karena memang chefnya ini sangat handal sekali dalam masak ya. Betul. Selain itu juga banyak menu-menu unik lainnya seperti sop buntut bakar nih. Biasanya kan kita kalau udah makan sop buntut ya udah sop buntut aja ya, tapi ini dibakar juga nih. Waduh. Wah, enak banget sih ini pasti pemirsa. Aku jadi penasaran gimana Zulfa menikmati makan malamnya di sana. Langsung aja kita lihat ya. Berikut ini dia pemirsa. Ketika mendengar kata hotel, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah staycation ya. Tapi di hotel ini bukan hanya bisa staycation aja loh. Nah, daripada penasaran, ikuti terus ya keseruan tim Etalase kali ini. Halo pemirsa Etalase Indonesia, kembali lagi bersama saya Zulfatri, tentunya berada di segmen khusus yaitu vlog netizen. Berbeda pada sebelumnya, kali ini aku sedang berada di hotel mewah yang berada di kawasan Cikarang, yaitu tepatnya Nuansa Hotel. Tapi kali ini bukan untuk staycation, melainkan untuk mencicipi kuliner atau sajian hidangan yang ada di sini. Mungkin untuk melihat kira-kira bagaimana keseruan aku di dalam nanti, ikutin terus ya, let's go! Duh, dari interior lobi hotelnya aja udah mewah banget ya pemirsa. Jadi makin penasaran nih sama rasa makanan di AJB Resto. FYI nih pemirsa, AJB Resto ini adanya di lantai 5 Nuansa Hotel. Jadi untuk bisa ke AJB Resto, kita nggak perlu nginep di Nuansa Hotel. Tapi kalau yang mau nginep sih boleh-boleh aja. AJB Resto sendiri terbuka untuk umum. Jadi yang mau makan atau dinner cantik bisa banget nih di AJB Resto. Selain itu, di AJB Resto ini tersedia area indoor dan juga outdoor. Jadi kita bisa pilih mau makan di mana. Untuk yang suka dengan pemandangan indah, bisa banget nih pilih area indoornya. Di mana di depan area indoor AJB Resto terdapat kolam renang yang menghadap langsung ke jalan tol Jakarta Cikampek. Dijamin deh akan sangat memanjakan mata. Apalagi kalau ke AJB Restonya sore hari. Kita bisa menikmati makanan sambil menikmati matahari terbenam. Anak-anak senja wajib banget sih datang ke AJB Resto ini. Oh iya, kali ini tim Etalase Indonesia juga mau lihat langsung nih gimana sih chef AJB Resto menyajikan makanan terbaik mereka. Yuk cus langsung kita lihat. Menu yang bakalan dimasak kali ini adalah ikan goreng sambal mata. Untuk ikannya sendiri, sang chef handal AJB Resto ini menggunakan kakap merah. Adapun untuk bumbu-bumbunya ada serai, bawang merah, kecombrang, dan cabai. Sementara untuk kondimen lainnya yakni ada baby potato, buncis, daun jeruk, dan wortel. Sedangkan bumbu marinasi ikan kakap terdiri dari garlic, black pepper, dan jeruk nipis. Nah, pertama-tama panaskan dulu minyak di atas pan. Jika sudah panas, langsung deh chef memasukkan ikan kakap merah yang sudah dimarinasi. Tapi ini tidak terlihat seperti ikan kakap merah ya pemirsa, justru terlihat kayak daging. Sambil menunggu ikannya matang, chef juga menyiapkan sambal matahnya. Jadi, chef memanaskan minyaknya terlebih dahulu.
Sementara daun jeruk, bawang merah, serai, kecombrang disatukan dalam satu wadah. Lalu disiram dengan minyak panas yang sudah disiapkan tadi. Gak lupa juga ya, chef tetap bolak-balik ikannya. Waduh, sampai keluar api gitu ya. Jadi seru banget deh liatnya. Selain menyiapkan sambal matah dan juga ikan kakap merah gorengnya, Chef Alberto juga nyiapin kondimen lainnya, yakni buncis dan juga baby potato yang sudah direbus, lalu dipensir dan diberi seasoning agar rasanya lebih menggoyang lidah. Yeay, masakannya udah mateng nih pemirsa. Lanjut plating ya, biar terlihat cantik dan instagramable tentunya. Aduh chef, jago banget sih platingnya. Kalau udah kelihatan menarik gini kan jadi agak sayang ya makannya. Voila, ikan kakap merah goreng sambal matah ala AJB Resto pun siap dinikmati. Nah ini dia pemirsa momen yang sangat aku nanti-nantikan dari tadi, di mana seperti yang pemirsa lihat sudah ada beberapa menu yang dihidangkan di depan aku. Ini ada apa ya, salah satunya ini mungkin ikan bakar atau apa ya. Nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan chef untuk seputar mengetahui lebih lanjut dan lebih jauh seputar kuliner yang ada di AJB Coffee and Resto. Ini salah satunya adalah sop buntut bakar. Untuk mengetahui rasanya mungkin boleh kita cicipi dulu kali ya terlebih dahulu. Oke. Ini sop buntut bakar, menarik banget sih pemirsa. Kita potong-potong terlebih dahulu. Untuk rasanya mungkin untuk melihat keasliannya dulu kita langsung oriknya dulu kali ya, jangan dicampur sama yang lain-lainnya. Ini dagingnya benar-benar empuk banget. Rasanya gurih dan udah gitu perpaduan rasanya ini sempurna banget antara kombinasi rasa gurihnya terus rasa manisnya juga semuanya sangat sempurna nih. Aduh aku ketagihan banget dan mencicipinya lagi. Wah, kita sudah kedatangan chefnya nih. Apa kabar? Halo chef. Ada satu menu lagi nih saya bawain. Oke, terima kasih chef. Apa nih by the way nih chef? Ini judulnya adalah ikan bakar sambal matah. Wow, ikan bakar sambal matah. Boleh chef duduk di sini di samping aku untuk berbincang-bincang. Terima kasih. Kalau dilihat dari bentukannya ini dilihat kayak steak ya, nggak Steak. kelihatan ikannya. Sebenarnya judulnya otentik tradisional banget ya. Ikan bakar sambal matah. Tapi kita coba kemas dalam bentuk yang sedemikian rupa supaya kelihatan agak sedikit artistik dan lebih modern ya gitu. Oke, lalu by the way nih chef, bagaimana sih chef menggabungkan unsur-unsur rasa dan juga tekstur dalam sebuah hidangan ini nih chef? Sebenarnya kalau komposisi dalam memasak itu udah ada aturannya gitu kan, yang artinya presentasi dari jumlah total satu piring makanan itu udah ada presentasinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita meng-create perpaduan warnanya, harmonisasi rasanya, yang seperti itu supaya bisa dapat apa ya? Supaya dapat kesempurnaannya lah, rasanya juga dapet ya, gitu. Kira-kira ada nggak sih chef teknik memasak khusus untuk menyajikan sebuah hidangan dengan cita rasa yang otentik ini chef? Kalau teknik memasak buat saya adalah yang pertama kita pahamin dulu bahan dasarnya apa sih gitu. Ke situ. Ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ke situ. Kalau kita nggak paham bahan dasarnya, ya masaknya pasti jadi asal, salah perlakuan gitu kan jadinya. Jadi nggak tahu ini harus diapain, gitu, diolahnya bagaimana gitu. Tapi dari sekian banyaknya menu yang ada di AJB Resto ini nih chef, kira-kira salah satu menu yang paling chef sukai saat proses memasaknya ini apa chef? Salah satunya adalah mango chicken, seperti yang ini ya, mango chicken terus sama ikan bakar sambal matah. Kenapa tuh Terus chef? karena apa ya, proses masaknya nggak terlalu panjang, nggak terlalu susah, siapapun bisa bikin gitu ya. Gitu. Jadi yang penting produk knowledge-nya tersampaikan dengan baik, siapa aja bisa bikin gitu.
Nah, ini kita ada produk minuman juga nih. Oke, terima kasih Mbak. Kira-kira ini minuman apa nih yang Untuk yang ini dan yang satunya lagi ada green tea Virginia Mojito. Oke, terima kasih banyak ya Mbak ya. Mungkin boleh chef ya aku cicipi juga. Silakan, harus dong. Kalau udah sampai sini harus cicipin semua. Iya, nanti malah jadi nyesel ya nggak ngabisin semuanya ya. Nggak penasaran. Tapi chef, selama jadi chef ini tantangan terbesar yang chef alami ini apa sih chef? Tantangan terbesar kalau kita jadi chef itu adalah gimana caranya menaikkan satu image dari satu restoran. Ya, contohnya adalah seperti AJ Brandon yang sekarang ada di Nuansa. Tantangannya adalah di era globalisasi seperti ini, di mana banyaknya hotel-hotel bertebaran gitu ya, dengan menampilkan makanan yang dahsyat-dahsyat gitu kan. Nah, ini yang kita butuh adalah bagaimana caranya supaya kita masih bisa bersaing dengan market yang ada di seputar Cikarang ini ya, khususnya gitu loh. Apa sih yang sebenarnya orang-orang sini cari gitu. Ini yang harus kita pahamin dulu. Kalau tadi berbicara soal tantangan nih, lalu apa nih momen yang chef nikmati selama menjadi seorang chef? Di mana nih? Karena di mana tempat saya kerja, saya selalu punya momen gitu ya. Lebih khususnya di sini sih. Lebih di khususnya di Nuansa sini. Hotelnya, Oke. iya. Di Nuansa Hotel. Di sini hotelnya masih baby banget. Di mana baru berjalan 2 tahun ini gitu. Dan di sini saya ditantang untuk bagaimana caranya supaya bisa mempertahankan kualitas yang udah kita bikin. Supaya apa ya? Orang-orang nggak kelain hati dulu nih. Gitu. Terus gimana caranya untuk bisa bikin momen-momen penting supaya banyak orang di luar sana yang bisa melirik datang ke sini nih. Kita punya apa gitu. Itunya. Ini yang sudah saya jalanin kurang lebih 1 tahun terakhir inilah gitu. Oke, tapi aku penasaran banget ya chef, dari semua menu yang ada di AJB Coffee and Resto ini, kira-kira menu apa nih yang paling direkomendasikan atau favorit bagi para tamu di sini nih chef? Kalau untuk masakan Indonesia yang udah jelas 3 menu yang saya tampilin ini nih top 10 kita nih. Selain ada beberapa menu lagi yang memang masih ada lah ya, tapi yang di 10 besar terbaik ini ada 3. Nomor 4-nya nanti ada nasi goreng. Justru kebalik. Kalau di hotel lain biasanya nasi goreng gitu. Kalau ini enggak gitu ya. Yang kayak gini justru kita dahsyat banget di sini. Gitu. Yang pertama yang mana yang paling nikmat? Ini. Yang pertama sop buntut bakar. Sop buntut bakar. Yang kedua ikan goreng Ini sambal ikan mata. Yang goreng ketiganya sambal si mata. mango chicken ya. Gitu. Oke. Ini kira-kira untuk menyajikan semua hidangan istimewa ini yang ada di dapur ini kira-kira ada berapa chef sih yang terlibat semuanya? AJ Brandon buka 24 jam. Ya, jadi kita bagi 3 shift. Satu shift itu in charge ada 4 orang. Nah, 4 orang itu ya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, jam 3 sore sampai jam 11 malam, jam 11 malam sampai jam 7 pagi lagi gitu ya. Gitu. Jadi 4 gitu. Mau full kamar, 200 sekian kamar, itu tetap aja berempat yang pegang gitu ya. Terus itu jadi ya semua karyawan-karyawan kitchen Nuansa sudah teruji lah mentalnya gitu. Ada cerita-cerita menarik nggak dari pelanggan atau mungkin wah boleh dong kita intip cara pembuatannya, pengen melihat gitu proses pembuatan saat di dapurnya bagaimana, kira-kira ada nggak chef? Sejauh ini kalau untuk di ala carte memang belum pernah ada yang sampai ke sana ya gitu. Tapi kalau untuk di breakfast banyak. Tamu-tamu breakfast kita yang mau ikutan bikin omelet, yang boleh nggak saya bikin sendiri, yang gitu-gitu kan, itu lebih seru karena konsep kita di breakfast di coffee shop itu kan open kitchen gitu loh. Jadi siapa aja bisa lihat orang bikin omelet, bikin apa gitu. Jadi kalau pagi tuh ada aja gitu ya kan. Terus saya bikin mie, ada noodle station juga kan. Saya bikin sendiri aja, nggak usah dibikinin. Hal-hal kayak gitu. Jadi kita bisa lihat gitu. Ada yang memang kelihatan juga nih, wah dia pasti basicnya chef juga nih gitu ya. Kayak gitu. Karena udah jago ya, udah tahu basic. Udah kelihatan ya. Jadi akhirnya interaktif kita sama tamu tuh jalan gitu, kayak gitu-gitu. Itu sih menarik banget ya, yang Betul. mungkin juga menjadi daya tarik buat pelanggan untuk mengunjungi AJB lagi ya chef ya. Mungkin aku boleh cicipi lagi ya chef ya. Boleh. Untuk memasak ini chef kira-kira membutuhkan waktu berapa lama chef? Oke. Sop buntut, terutama buntut bakar, proses ngerebus buntutnya itu tadi kita butuh sekitar 4 jam ya pemasakan. Wow. Karena buntut tuh kan kalau di bagian part of meat itu dia yang paling keras kalau kita bilang gitu. Terus
harusnya ini ada kuahnya nih. Sebentar nanti saya mintain kaldunya ya, kaldu buntutnya. Nah, kita punya sop buntut di sini berbeda. Kuah buntutnya nggak berminyak gitu. Jadi siapapun yang makan pasti kadang-kadang kan orang punya kesannya gini, kuahnya berminyak banget ya gitu. Betul. Tapi kalau ke nuansa makan buntut nggak akan ada minyaknya tuh. Ada tapi sekian persen lah gitu ya gitu. Kalau kayak tempat lain tuh, waduh ini oily ya kalau kita bilang. Itu kelebihan kita di sini. Terus rasanya juga otentik banget, rempahnya keras gitu, kenceng lah. Dan bicara soal rasa nih chef, kira-kira bagaimana sih atau kunci chef agar semua hidangan yang chef sajikan ini memiliki cita rasa yang tetap bertahan atau mungkin terus malah meningkat dan memikat hati para tamu juga chef? Ya, kalau untuk yang meningkatnya itu ada di kreativitas masing-masing ya di situ. Tapi kalau untuk mempertahankan rasa ini yang paling susah nih, gitu ya. Penting banget ya ini. Penting banget karena kemana orang pergi pasti inget, gitu. Terus ketika berubah orang pergi kan gitu kan. Nah kuncinya cuma satu, bekerjanya konsisten mengikuti resep yang sudah ada, gitu. Jadi yang dibelokin kadang-kadang ada teman-teman di dapur nih nggak tahu sok tahu gitu ya. Ini yang paling saya sebel gitu. Nggak tahu nggak nanya kan gitu. Nah, ini bahaya Jadi gitu. salah ya chef ya. Gitu. Jadi saya biasa bekerja di belakang itu yang namanya buku resep itu udah ada di kitchen semua. Jadi kalau nggak tahu siapapun bisa buka file di situ. So buntut bikinnya gimana ya gitu. Cara ngerebusnya gimana udah ada semua. Jadi tetap SOP-nya tuh jalan gitu. berarti nggak masalah ya kalau misalnya kita melihat tetap panduan buku-buku menu. Betul. Siapapun yang ada di dapur pasti bisa bikin. Tapi by the way chef sendiri udah jadi chef berapa lama sih? Alhamdulillah ini tahun ke-28 ya. Wow, 28 tahun loh pemirsa, Chef Alberto ya menjadi seorang chef ini sebuah pengalaman yang pasti mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa banget. Banyak banget cerita-cerita menarik nih pasti nih chef. 28 tahun umur aku aja kayaknya aku segitu belum lahir deh chef. Ya itu satu berkah dari yang puasa aja lah ya kan, masih bisa sehat ya. Lidahnya masih bisa buat ngerasain gitu. Yang penting sehat ya chef agar cita rasa dari semua menu ini tetap terjaga nih. Mungkin aku boleh lanjut ya chef ya, mau mencicipi boleh. ini tadi apa, ikan goreng sambal mata. Oke. Saya bantu angkat ya. Maaf. Thank you chef. Berarti ini juga salah satu hidangan favorit bagi tamu juga ya. Iya. Kita pakai ikannya red snapper, skin off. Tadi ada skinnya kita pilih sendiri ya, kayak gitu. Kalau ikan memang dia harus mendekati matang ya. Dibilang 3/4 bukan, dibilang matang bukan. Jadi serat si ikan itu masih solid gitu. Ketika dia sudah overcook, pecah. Tapi jujur chef, ini pertama kali ikan yang aku coba dan nggak ada bau amis-amisnya. Ini keren banget. Ikannya fresh. Itu sih yang penting, bahan-bahannya juga harus tetap berkualitas. Betul. Ya chef ya. Betul. Kuncinya di marinasi. Ya kalau emang kita udah biasa prepare semua barang itu sudah termarinasi gitu. Jadi kayak ikan, beef itu kan termarinasi. Jadi ketika kita proses finishing, marinasinya udah bagus. Jadi semua udah masuk ke dalam pori-pori si ikan atau si dagingnya tadi kan gitu kan. Rasanya udah pasti nempel di situ gitu. Ini sih kayaknya buat para pelanggan, apalagi yang baru pertama kesini gak bakalan nyesel sih. Pasti pengen lagi dan lagi mencicipi semua menu yang ada di sini. Saya berharap seperti itu gitu. Mungkin mau dong chef sedikit cerita dari 28 tahun menjadi seorang chef, apa sih pengalaman yang paling berkesan nih? Pengalaman yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan itu waktu saya tugas di Jerman. Luar biasa, sudah sampai 2014 ya, 2014 saya di Jerman. Ya, saya in charge di Indonesian Embassy of Germany. Akhirnya di sana saya dikasih kesempatan untuk bisa bikin sesuatu ya. Saya bikin, walaupun rekornya hanya di kota Berlin, tapi buat saya itu udah oke lah gitu. Saya pernah bikin rekor bikin nasi tumpeng, ukurannya 2 meter kali 2 meter ya. Gitu. Dinikmatin untuk sama 170 orang ya. Pengunjung mall di Mall of Berlin itu semua datang bisa menikmati makanan itulah gitu. Keren
keren banget gitu. dong. Waktu itu ada festival tahunan Indonesian Food Festival di Berlin, judulnya Ein Tag in Berlin, kan 1 hari di Berlin, artinya kalau bahasa Jerman. Salah satunya dari KBRI itu bikin itu gitu. Jadi pesta rakyat untuk semua orang Jerman yang datang ke mall bisa makan nasi kuning, bisa makan nasi tumpeng kayak gitu. Berarti semuanya tetap Gitu. bisa mencicipi. Bisa mencicipi gitu waktu itu. Gak heran sih kalau semua menu yang dihidangkan oleh Chef Alberto ini memiliki rasa yang enak banget nih pemirsa. Aku rekomendasiin banget sih. Kalau ini tadi ada apa, Chef? Ini ada mango chicken. Mango chicken. Saya bantu Kak. Ya. Oke. Ini by the way ada apa aja nih, Chef? Oke. Mango chicken ini bahan dasarnya adalah ayam. Saya ambil bagian pahanya. Kenapa bagian paha? Karena bagian paha itu tekstur dagingnya lebih crunchy, ya kan? Berserat, gitu kan? Dan lebih enak kalau untuk dikonsum, gitu kan? Terus sausnya si mango salsa ini tadi mangga muda yang nggak terlalu muda. Terus daun jeruk, kecombrang, ada saya bikin marinasi sendiri dari Thai chili, makanya ada manis asamnya enak gitu kan ke situnya. Terus ada rasa cuka juga, terus getir-getir si asamnya ada gitu ya. Kombinasinya bagus banget gitu. ya. Jadi By the way, ini juga kalau untuk anak kecil juga bisa makan, Tetap bisa dinikmatin. tinggal request aja, jangan dipedesin gitu. Tapi ini yang paling ngentrik banget dari tadi pandangan aku, ini apa sih, Chef? By the way, Chef? Oh itu sayuran, itu ada lobak, ada wortel, ada zucchini. Wow. Cuman bentuknya sedikit saya bikin antik Iya. aja, kita bikin Parisian ya namanya ya. Biar lebih cantik ya, Biar Chef, lebih ya. cantik. Jadi nggak monoton, oh sayurannya cuma kotak-kotak ya gitu ya. Itu yang tadi saya bilang, kalau kreativitas itu pengembangan ada di diri kita masing-masing gitu. Tapi kalau untuk mempertahankan rasa itu yang paling penting. Gimana caranya kita nge-maintain gitu. Tetap menjaga Betul, rasanya ya, betul, Chef, betul. Ya kan kalau pengembangan kan dari kreativitas ya. Gitu. ya? Betul. Gue seiring berjalannya waktu juga bakal ada nih timbul kreativitas atau inovasi-inovasi baru ke depannya ya, Chef ya. Betul. Tapi ya buat yang muda-muda sekarang ya tetap butuh dibimbing gitu ya, karena ya kita tahu lah anak milenial sekarang beda sama anak-anak zaman saya gitu kan. Anak-anak zaman saya kan dipecut jalan gitu. Anak-anak sekarang tuh Aduh, kadang banyak dari Chef Alberto nih. Seru banget pemirsa. Tapi ini aku nggak peres ya, Chef ya. Kalau semua hidangannya ini bener-bener enak banget. serius 2 nih, jempol buat Chef. tidak direkayasa gitu ya. Tidak dong. Aku paling yang sukanya tadi ini sih yang ikan Sambal mata ya? goreng sambal mata itu benar-benar aku kira itu tadi pas lihat tampilan awalnya tuh steak, ternyata ikan. Ikan. Itu dia pemirsa bincang-bincang aku bersama Chef Alberto, dan ternyata Chef Alberto ini sudah menjadi chef selama 28 tahun loh. Sebuah wow, pencapaian yang luar biasa sekali ya, Chef ya. Dan tadi aku mencicipi rasanya juga ini enak banget sih, nggak perlu diragukan lagi. Jadi buat para pemirsa di rumah yang penasaran dan ingin mencicipi makanan yang ada di AJB Coffee and Resto ini, langsung aja datang ke Nuansa Hotel. Oke, mungkin aku boleh lanjut lagi, Chef ya, Silakan. makan ya. Aku mau ngabisin, nggak Boleh. sabar banget. Aku ya. boleh kembali ke belakang nih? Boleh. aku lanjutin Terima ya. kasih Terima banyak kasih ya, Chef, banyak. ya. Selamat datang kembali ya. Oke, siap. Wah pemirsa, sekarang rasanya aku udah kenyang banget deh. Dari beberapa menu hidangan yang tadi sudah disediakan, ada mulai ikan goreng sambal mata, terus sop buntut bakar, sampai ini ada mango rice yang rasanya ini bener-bener enak banget. Jadi buat para pemirsa di rumah yang penasaran juga dan ingin mencicipi menu-menu makanan ini, kamu bisa langsung datang ke AJB Coffee and Resto yang berada di Nuansa Hotel. Terima kasih ya sudah mengikuti aku keseruan hari ini. Bye-bye, sampai jumpa. Gimana
Krisna. enak Seru banget kan? sih. Enak banget lagi Enak banget ya makanannya. ampun, itu pasti rasanya lezat banget karena memang disajikan oleh chef yang sangat handal. Betul. Udah gitu ini rating dari hotelnya pun ini sangat bagus di sini. Benar, apalagi nih buat mungkin bagi sebagian besar kita sering banget nih beranggapan kalau makan di hotel ini mahal. Karena sebenarnya harus Sangat. dibuang jauh-jauh dari pikiran Aku itu. berpikir demikian pasti karena rasanya apalagi yang tadi Zulfa bilang ini katanya rasanya enak banget. Emang di sana harganya? Karena sebenarnya untuk makan di hotel khususnya di Nuansa Hotel ini juga masih dengan harga terjangkau sih, nggak jauh berbeda dengan restoran-restoran yang berada di mall. Jadi menurut aku ini cukup banget untuk Krisna bisa makan enak di hotel berbintang. Kayaknya ini patut banget dicoba sih ya, Benar, apalagi harus banget. ini untuk view di Nuansa Iya. sangat lumayan bagus banget untuk foto-foto ataupun bikin konten. Benar, jadi kalau udah makan, capek makan gitu kekenyangan bisa langsung staycation deh. Mirsa, aduh aku jadi pengen deh. Tapi sayang banget Mirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Etalase Indonesia pada episode kali ini. Namun jangan khawatir karena Etalase Indonesia akan tetap menemani Anda tentunya dengan program-program ataupun tayangan-tayangan yang menarik, viral dan juga mengedukasi. Jadi tetap stay tune on Badar TV atau BRTV. Oke, pemirsa juga bisa menyaksikan program BRTV lainnya melalui live streaming di www.brtv.co.id atau bisa juga melalui aplikasi Genflix dan juga Icon TV. Oke, akhir kata saya Krisna Livia juga rekan saya. Zulfatri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, pemirsa. dadah.